fathi ila bi'adri ya Rasulullah. Bapak-bapak yang saya hormati, langsung saja bahwa sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Fasiluddin Arafat. Saya diamanai pengurus MUI Kota Mojokerto bidang pemberdayaan dana umat untuk bersama-sama kita belajar bersinergi sesuai dengan judulnya, bersinergi bagaimana kita bisa membangun atau meningkatkan kesejahteraan umat yang ada di lingkungan sekitar kita. Dan kemudian panitia menetapkan masjid sebagai pilar utama, dan saya diamanai untuk terkait dengan koperasi, tentunya koperasinya koperasi syariah, gitu ya. Makanya kemudian judulnya seperti itu. Bapak-bapak yang saya hormati, kita ini sebenarnya pada hari ini itu banyak sekali persoalan-persoalan yang ada di sekitar masyarakat kita itu belum mampu diselesaikan oleh pemerintah. Belum mampu diselesaikan pemerintah, contohnya belum lama ini Prabowo mau diturunkan gara-gara ekonominya hancur. Rakyat sulit cari kerja, peredaran uang terbatas, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Untung saja di tengah jalan kemudian menterinya dicopot, kalau enggak demo lengser ke presiden, Pak. Artinya ada persoalan ekonomi, dan kita sebagai pengurus masjid, takmir masjid yang ada di lingkungan sekitar masyarakat kita itu tahu bahwa hari ini masyarakat itu bukan hanya dihadapkan pada persoalan ekonomi. Kemarin saya sempat diskusi dengan Ketua Pengadilan Agama Kota Mojokerto, Kabupaten Kota ya, karena mencakup 2. Bapak Anwar Hujantoro itu sempat bilang, tingkat perceraian di Mojokerto hari ini, Pak, itu bukan hanya didominasi faktor ekonomi. Ada persoalan baru. Apa itu? Judi online. Orang ingin cerai karena judi online. Jadi judi online, judul itu faktor kedua penyebab tingginya angka perceraian di Mojokerto. Ini persoalan lagi yang ujung-ujungnya larinya ke ekonomi. Maka kemudian saya mau menilik jejak bagaimana sih peran masjid sebenarnya. Ketika pemerintah tidak mampu berdiri sendiri, maka institusi swasta seperti masjid ataupun organisasi masyarakat seperti LPNO, PCNO, Muhammadiyah dan lain sebagainya kan lagi-lagi yang harus berhadapan dengan masyarakat. Apalagi antum jenengan sedoyo ketua-ketua takmir atau yang mewakili. Masjid kita itu pada zaman Rasulullah, seperti slide yang ada di depan, Pak, filosofi dasarnya adalah pusat peradaban. Artinya apa? Artinya di masjid itu bukan hanya orang memenuhi ibadah. Masjid itu menjadi tempat musyawarah persoalan ekonomi umat. Masjid harus mampu memberi solusi terhadap persoalan-persoalan yang dihadapi oleh umat. Sehingga masjid ini semakin hari dengan sendirinya akan makmur dan lain sebagainya. Ini kalau kita bandingkan dengan sejarah kemerdekaan Indonesia kita, mirip, Pak. Miripnya apa? Dulu kita dijajah oleh Belanda dalam sejarahnya 3,5 abad itu karena politik divide et impera Belanda yang menyatakan para yai yang punya pesantren pun mboten usah ngurusi umat, jenengan ngurusi ibadah mawon. Pemerintahan biar diurusi oleh pemerintah Belanda. Sehingga muncul organisasi pemuda itu 1908 itu, Pak.
itu baru mulai masyarakat melek, para kiai kemudian mau terjun untuk bagaimana membebaskan diri dari penjajahan. Ini mirip dengan logika sekarang, di mana masjid hanya dinabubukan dengan perannya hanya sebagai tempat ibadah atau kegiatan sosial, jauh dari kegiatan ekonomi. Dinabubukan kita. Belum lagi kekurangan-kekurangan kita mungkin dari SDM dan lain sebagainya nanti akan kita sampaikan. Artinya apa? Artinya bahwa kalau mau kemudian Islam ini menjadi nomor satu peradabannya, karena diprediksi kebangkitan Islam itu kan setelah sekian abad, maka harus dimulai lagi dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa kok demikian? Karena lembaga-lembaga ekonomi yang ada di sekitar kita, satu, kita itu masih kurang percaya, dan mereka juga tidak amanah, punya debt collector. Ada yang pernah utangi kemudian melepaskan atau merelakan hutang itu, seperti ayat yang beliau tadi Al-Bahri sebutkan, wa ikana usratin fanadiratun ila ihsan wa antasadaqu pada akhirnya. Mau tidak Anda melepaskan? Kalau dibuat seperti itu, mereka tidak mau, sehingga mereka malah menekankan kepada debt collector, atau uangnya malah dibawa lari oleh kepala lembaga atau ketua lembaga ekonomi itu. Artinya ada ketidakpercayaan. Kalau lembaga-lembaga ekonomi yang ada di sekitar kita itu tidak kita percaya, kenapa kita tidak bangun sendiri dari kita? Kenapa tidak masjid-masjid seluruh kota Mojokerto ini kemudian mendirikan lembaga ekonomi yang bisa memberikan solusi atas persoalan yang ada di sekitar atau umat yang jamaah di masjid kita? Ya karena paradigmanya memang sudah dipecah, sehingga lembaga PBNU menggerakkan supaya, ini kalau dari sektor ilmu, maaf ini, PBNU menggerakkan ekonomi berbasis masjid, punya program yang masih belum tuntas. Muhammadiyah sudah menginisiasi dengan, meskipun itu inisiatifnya dari masjid yang ada di Ranting di Jogja, itu ada Masjid Jogokarian itu yang mampu berdiri secara ekonomi. Mereka memetakan persoalan, kemudian memberikan solusi atas kebutuhan masyarakat, sehingga terkenal. Masjid Pemuda dan lain sebagainya. Ada banyak contoh masjid-masjid yang kemudian sukses dalam membangun kemandiriannya. Ini makanya saya kembalikan ke filosofi dasar. Indikatornya apa? Dulu pada masa Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin, masjid itu perannya multifungsi. Tadi saya sampaikan, apakah masjid kita sudah berperan multifungsi? Apakah hanya tempat ibadah saja? Berarti sulit mencapai kemandirian. Maka harus multifungsi. Ada pendidikan, pusat pendidikan, ada kemudian aktivitas sosial. Baitul Mal didirikan pada zaman Rasulullah abad kedua Hijriah, diresmikan pada zaman Khalifah Umar bin Khattab, kemudian dirubah menjadi perbendaharaan negara. Kalau di kita, negara kita nggak mungkin itu. Ini cerita judul Baitul Mal. Di negara kita dasarnya Pancasila. Negara kita membagi antara pajak dengan zakat. Zakat hanya sebagai pengurang pajak, karena perbendaharaan negara semua sektornya diambil dari pajak. Kalau diterapkan di kita tidak mungkin. Jadinya apa? Zakat itu yang kita bisa gunakan. Sumber-sumber masjid itu kan ada banyak. Filantropi, hukum syariah yang terkait dengan ekonomi, zakat, infak, sedekah, kemudian wakaf, ziswaf. Yang masing-masing kita kan tahu, masing-masing ini terminologinya berbeda, perlakuannya berbeda. Apa perlakuannya berbeda? Apa perbedaan zakat, infak, dan sedekah? Kemudian wakaf itu apa? Sedekah definisinya kalau kita mau review sedikit ya, sedekah itu umum. Ibaratnya kalau filosofi telur itu,
sodako itu kulit telurnya. Sodako itu umum, materi ataupun non materi. Maka kemudian anak-anak TK itu diajari tabassumuka sodakotun. Sodako, guyu apa itu sodako? Makanya kemudian dulu pernah musola-musola takmir itu membuat kotak, ditulisi kotak sodako, dicek jadinya ada duit, kalau nah tulisannya kotak-kotak sodako, guyu tok sodako itu guyu tok. Iya kan? Berbeda dengan infak. Infak itu definisinya memang harus materi, harus diisi duit atau diisi barang. Makanya berubah, nggak ditulisi lagi kotaknya sodako, ditulisi kotak infak. Makanya kalau mau menyedekahkan dalam bentuk materi, itu namanya infak. Makanya berubah kotaknya diganti, yang tadi sodako ditulisi infak. Kenapa? Karena kosong Pak, nggak tahu sini nggak titik. Ya memang tulisannya sodako. Kemudian zakat malah lebih spesifik, kita nggak boleh memperlakukannya sama, karena zakat itu dikhususkan, perlakuannya khusus. Perlakuannya khusus maksudnya siapa? Yang wajib zakat itu kan orang Islam. Kemudian dia mumayyiz, akil balik dan lain sebagainya, harus nisab, harus haul dan lain sebagainya. Peruntukannya pun khusus, hanya 8 asnaf. Surat At-Taubah ayat 60, nama shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amili 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fil riqab wal ghurimi wa fi sabilillah ibnu sabil. Hanya 8 golongan. Untuk masjid sabilillah boleh, pendapatnya Yusuf Wardawi. Tapi khusus, harus haul dulu, harus ini dulu. Nah, zakat juga bisa dengan mal, zakat mal. Sudah ada yang mau zakat mal di masjid bapak-bapak sekalian? Gandeng donatur-donatur itu yang punya usaha banyak, zakat malnya disalurkan kemana? Disalurkan ke pemerintah atau disalurkan ke Anda? Bukan saya ngajarinya ini pemerintah, enggak Pak. Kita ini posisinya berbeda. Kalau pemerintah dananya jelas dari pajak yang kemudian dialokasikan. Kalau kita harus nyari-nyari kan. Oke. Kemudian yang ketiga, dulu pada zaman Rasulullah itu masjid itu spirit kebersamaan. Lah sekarang ini nyata, existing di sekitar kita. Masjid itu kan tempat kumpul, dan pasti dalam satu hari itu orang ke masjid. Bayangkan potensinya. Potensi apa? Loh, orang kan hanya ibadah saja Pak. Karena tidak ada yang meramu. Anda kalau orang dibiarkan saja masuk keluar, jadi akan lalu lalang, karena tujuan utamanya adalah ibadah. Padahal Pak, Alfamart, Indomaret, toko-toko modern itu mau mencari konsumen, beli susu dimintain nomor HP. Kenapa? Karena sistem ekonomi sekarang ini kuat pondasinya kalau berbasis komunitas. Mereka mempunyai sumber database berupa nomor handphone konsumennya. Anda pernah dimintai nomor telepon ketika beli? Mereka masih mencari langkah itu. Sementara kita yang ngurus masjid, orang datang sendiri ke kita. Bayangkan kalau database-nya dimintai. Atau tanpa diminta pun mereka pasti Jumatan kan, tiap hari Jumat. Artinya lebih dulu kita sebenarnya. Tapi kenapa kita dicerabut, dijauhkan dari masjid? Kalau ke masjid hanya urusan ibadah saja. Karena politik ekonomi, konglomerat yang mengumpulkan semua dana itu, sampai yang punya Alfamart, Indomaret itu mereka akan masuk ke desa-desa. Basis kekuatannya apa kemudian? Efek sampingnya apa? Yang merusak toko-toko kelontong itu. Kenapa toko-toko kelontong yang kecil-kecil itu kok menjadi rusak? Karena orang tidak dilayani secara maksimum. Sementara manajemen mereka yang punya supermarket itu sudah modern manajemennya, sudah pakai teknologi, sudah pakai manajemen salam layanan yang baik. Orang datang sudah salam, senyum dan lain sebagainya. Ini sama ibaratnya ketika kita menempatkan anak SD atau anak bayi yang baru lahir, ekonomi yang baru muncul, kemudian disamakan dengan
anak SD ditempatkan pada satu kelas, selamanya anak kecil ini, bayi ini tidak akan mampu bersaing dengan anak yang sudah besar ini. Ekonomi juga gitu, memang harus dirintis. Kalau tidak dirintis, selamanya kita akan kalah. Makanya kemudian pemerintah itu membatasi perizinan dalam hal pendirian supaya tidak mengalahkan yang sektor ekonomi yang baru-baru muncul. Next, mas. Nah, ini kejayaan masjid tadi sudah saya singgung nih. Nah, Baitul Mal dan wakaf belum kita optimalisasikan. Lanjut. Apa sih tantangan kita sebenarnya, Pak? Sebelum saya masuk ke koperasi, tantangan ekonomi umat kontemporer atau pada hari ini adalah pertama ada kesenjangan ekonomi, ada disparitas, ada kesenjangan pendapatan, kekayaan, sehingga hal itu menghambat pertumbuhan ekonomi umat secara signifikan. Yang terjadi apa? Karena ada kesenjangan, akses modalnya terbatas, ada ketimpangan antara desa dengan kota, ada ketergantungan terhadap filantropi. Ketergantungan filantropi itu gini, Pak, karakternya adalah mengandalkan sumbangan, mengandalkan donasi. Mohon maaf, sumber pendanaan masjid-masjid ada yang masih hanya mengandalkan kotak Jumat dan donasi. Apa mayoritas? Mayoritas kita. Ini fakta kita. Karena ini menjadi fakta kita harus mulai bangkit. Kalau kita sebagai ketua takmir tidak mampu berpikir adaptif, katakanlah, ada generasi-generasi muda jenengan yang mungkin bisa. Dakwah kita hari ini, Pak, karena tantangan masyarakat kita kan ibaratnya itu sudah sangat tinggi levelnya. Ibaratnya orang kalau manajemen stresnya itu sudah mau stroke. Persoalan judi online ada, persoalan mutilasi ada, lengkap yang dihadapi oleh masyarakat kita atau umat kita itu, Pak. Kenapa kok itu dibiarkan? Karena akses publik, transparansi atas nama demokrasi, ekonomi liberal, semua masuk. Kalau dulu zamannya Soeharto masih dibatas-batasi, sekarang semuanya dijak bertarung. Semua lapisan anak-anak kita yang kecil SD ini sudah lihat tontonan televisi yang seperti itu. Negara tidak hadir untuk mengawasi itu. Kenapa? Mestinya lewat KPI, Komisi Penyiaran, membatasi lewat televisi. Nah, televisi sekarang kan nggak payu, lewat YouTube. Semua apalagi ada di HP, lebih dekat daripada televisi. Kemudian kita tidak sensor itu YouTube kita, aplikasinya kita tidak setting. Kalau di aplikasi YouTube itu ada setelan yang membatasi konten dewasa, itu diklik enggak? Kalau enggak diklik, semua tontonan bisa masuk. Ini sama seperti yang kita ceritakan tadi, ketika kita dalam satu kelas ini campur bayi, anak SD, anak SMA, anak kuliah. Yang terjadi apa? Persaingan pasar. Yang kecil level ekonominya kecil, kesejahteraannya kecil, selalu diinjak oleh yang lebih besar. Saya contohkan kayak Alfamart sama Indomaret tadi. Ini persoalan yang dihadapi oleh masyarakat kita. Makanya kemudian kesenjangan ekonomi ini dalam beberapa teori bernegara itu, teorinya Karl Marx, teori ekonomi sosialis yang diadopsi Vietnam gagal. Teori ekonominya kapitalis yang diadopsi Amerika Serikat gagal. Ekonomi Islam, ekonomi berdasarkan syariah, ketentuan hukum Islam. Contohnya gimana? Konkret saja, satu peranata hukum zakat. Zakat itu mampu nggak mengetas ekonomi? Mampu tidak, Bapak? Mampu nggak zakat itu mengetas kemiskinan? Ada orang bilang zakat mampu mengetas kemiskinan. Orang Islam menggunakan sumber data itu. Kira-kira menurut jenengan bisa apa tidak? Bisa? Gimana caranya? Saya contohkan. Zakat perusahaan itu bisa miliaran.
bisa ratusan juta zakat perusahaan. Zakat orang kaya ya bisa juga sama kalau dia usahanya usaha yang besar. Tapi kalau sistem distribusinya diecer, sulit menjadikan orang yang miskin menjadi orang yang kaya atau orang yang mampu. Yang asalnya adalah mustahik zakat, sulit dijadikan sebagai muzaki. Kenapa sulit? Karena pola distribusinya ngecer. Contohnya gimana Pak? Kalau ada dana zakat dari Basnas katakanlah nilainya 100 juta untuk kota kabupaten untuk kota Mojokerto tahun 2024. Kalau itu dibagi hanya 2 mustahik zakat, 2 fukoro masakin, Pak, sampai kakek modal 1 juta, buka warung, tahun depan sampai harus menjadi muzaki. Mungkin tidak? Mungkin Pak. Zakat sebagai pengentas pengentas kemiskinan. Tapi kalau diecer 1 sewu 3 opo Pak, nilai uang 100.000 itu ke Alfamart, ke Indomaret habis hanya 1 kresek jajan. Besoknya yang miskin lagi. Karena pola manajemen ekonominya tidak jalan. Makanya ada pergeseran pola zakat. Zakat itu menurut ulama salaf, teorinya masih klasik Pak. Teorinya apa? Zakat itu ngambil langsung mendistribusikan. Tapi di undang-undang pengelolaan zakat sama pemerintah ada unsur pemberdayaan. Zakatnya diberdayakan dulu. Diberdayakan apa? Dikelola dalam bentuk apa? Dirupakan dalam bentuk produk-produk bergilir. Contohnya pembentukan, belikan kambing, nanti dapat 3, yang 1 dikasihkan, 2 lagi, itu mungkin. Paham ya? Oke. Literasi keuangan. Tantangan kita yang kedua ini adalah terkait dengan literasi keuangan. Apa maksudnya? Pemahaman terhadap pengelolaan keuangan dan produk finansial. Di antara kita ini masih lemah terkait dengan manajemen keuangan masjid. Jadi saya sempat singgung sumber-sumber dana masjid itu selain zakat, infak, sedekah dan wakaf, dari donatur, sumbangan dari pemerintah dan lain sebagainya. Apakah itu langsung diselesaikan, dituntaskan buat laporan, atau digulirkan dulu, atau dikelola dulu, kemudian dari pengelolaan itu bisa dipakai untuk pemberdayaan. Ini kan pola sebenarnya. Dan kadang kita juga karena merasa bukan zamannya, generasi Z, Gen Z sekarang ini kan rata-rata kaum rebahan, mintanya serba ada, nggak mau susah, sing ono pokoknya cepet ono ya gak. Makanya dakwah kita itu sulit. Kalau dakwah-dakwahnya kita itu dakwah hanya rohaniah saja itu sulit Pak. Tapi kalau dakwah kita dakwah ekonomi, mereka akan mau. Contohnya apa? Contoh dakwah ekonomi kita itu adalah dibukakan UKM atau lapak-lapak yang kemudian kita modali. Kemudian setelah kita modali, kita dampingi sampai kemudian mereka mentas. Saya yakin akan banyak. Contohnya apa? Komunitas ibu-ibu PKK itu kalau arisan mesti gerutu karena ono tuntuman. Sama sebenarnya polanya kalau mau kita gunakan ini. Kemudian urgensi solusi. Apa pentingnya? Solusinya apa? Ini kebutuhan mendesak sebenarnya. Pinjaman online itu lebih dekat dengan kita daripada urat nadi kita. Kalau bahasanya kayak gitu. Karena HP itu kan selalu daripada tasbih dan lain sebagainya. Bahkan ini seperti solusi yang bahasanya instan, tapi berdampak sosial, berdampak ekonomi, berdampak perceraian dan lain sebagainya. Lah alangkah indahnya kalau kemudian kita sebagai pengelola masjid itu
mampu kemudian menerapkan prinsip ekonomi syariah, ekonomi Islam yang bisa mengatur atau memberikan solusi alternatif bagi mereka yang terhimpit persoalan ekonomi. Kenapa? Karena mereka itu kan masih tetap eksis ada loh Pak. Lembaga mereka itu tetap ada loh, meskipun nggak dipercaya oleh masyarakat. Kenapa? Karena masyarakatnya masih terdesak. Wis golek cara lain. Saya mau pinjam ke saudara nggak dikasih. Mau pinjam ke BNT sama BNT jari ini elek gak dikasih juga. Sehingga dia apa? Larinya ke pinjol, ke rentenir. Lah kita katanya umat Islam mau membantu. Persoalan kayak gini kalau bukan kita yang ngawali siapa? Kan gitu. Apalagi lembaga-lembaga di sekitar kita itu juga kurang amanah. Maka seyogianya ini memberi motivasi kepada kita. Nanti kita akan diskusikan itu ya. Maka keberadaan ini sebenarnya bisa memberikan solusi, menjauhkan mereka dari rentenir. Biasanya jamaah mas sergap gara-gara kena musibah, kebelet utang, mlebu rentenir, akhirnya gak tahu jamaah, kemudian depresi. Kenapa kok demikian? Meskipun secara akhiratnya Pak pemerintah tanggung jawab, turunan lagi RT tanggung jawab, turunan lagi tokoh masyarakat juga tanggung jawab. Gimana keberadaan mereka itu kok sampai nggak tersentuh? Pemerintah tidak ada dalam database karena pemerintah sudah formil setak gitu. Prosedurnya tetap dia, nggak ada alokasi anggarannya sehingga nggak dibantu. Kemudian masyarakat kita, tokoh masyarakat kita kemudian ternyata juga pas-pasan nggak bisa. Maka nggak bisa berdiri sendiri, harus komunitas. Basisnya itu harus komunitas. Komunitas masjid jamaah, komunitas masjid-masjid di seluruh kota Mojokerto. Kalau bersinergi, membangun bersama, insya Allah berangkat dari hal yang kecil ini. Lanjut mas. Nah, saya masuk ke koperasi. Tadi sudah disinggung sama Abah Heru kaitannya dengan koperasi syariah. Memang basisnya adalah basis hukum syariah. Jadi ada al-adalah, ada kemudian tawazun, keseimbangan, ada kebersamaan dan lain sebagainya. Apa harmonisasi nilainya? Masjid itu mengintegrasikan nilai Islam, tolong menolong, kemudian kebersamaan. Ini sama dengan koperasi Pak. Koperasi itu menurut Undang-Undang Nomor 25 dia berbasis anggota. Makanya bunyinya apa? Dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Kalau kita terapkan ke masjid, dari jamaah, oleh jamaah, untuk jamaah. Masjid sebagai fasilitator. Masjid, dana masjid apakah bisa diseplit untuk itu? Bisa. Lewat apa? Lewat dana penyertaan. Dana penyertaan. Kalau masjid kelebihan dananya bisa dihibahkan. Tapi itu komunitas jamaah. Disediakan lapak. Yang masjidnya besar, parkirannya besar, bisa dimanfaatkan, didirikan UKM-UKM kecil yang dibina oleh masjid. Kalau kemudian masjidnya sempit, nggak punya lahan dan lokasinya nggak strategis karena nggak dilewati lalu lalang kendaraan, bisa lewat ekonomi digital, lewat HP. Buat aja lapak di Shopee, tapi di situ jamaahnya ada yang produksi tahu, produksi kerupuk, produksi dan lain sebagainya. Tapi difasilitasi sama masjid. Itu kan sebenarnya bisa kalau kita punya inisiatif, ya. Kemudian next, keunggulan koperasi berbasis masjid. Ini tadi sudah saya singgung bahwa kita itu berbasis komunitas, sehingga untuk pendiriannya sebenarnya mudah. Pendiriannya mudah Pak. Faktor legalitas nanti bisa lah itu ya, legalitas ya, dari izin-izin dan sebagainya. Tapi yang perlu kemudian diperhatikan adalah kita harus menggunakan rumus PD, planning do. Tahu manajemen modern pengelolaan masjid Pak? Belum? PD, Act dan PDCA Pak. Itu rumus PDCA, plan do, check dan action.
Masjid membuat program, masyarakat sekitar butuh apa, ini miskin diidentifikasi, yang satunya dia pengusaha isi ulang, yang satunya lagi, semua ditabeli. Ini seperti masjid di Jogja itu yang berbasis komunitas itu. Kemudian dia melakukan program apa? Dilakukan plan, setelah merencanakan, dia melakukan. Kemudian setelah dilakukan programnya itu, kemudian melakukan cek. Cek itu apa? Dia ngawasi, ngecek mana yang berjalan, mana yang enggak, mana yang kurang, mana yang tidak. Baru kemudian action. Action ini lebih ke tindak lanjut. Ini rumus manajemen modern. Jadi membangun ekosistem. Sehingga ketika dicek, oh kurang, dilakukan tindakan apa kekurangannya itu, sehingga berikutnya programnya bisa jalan lagi atau bisa dikembangkan lagi. Next, mas. Nah, ini model implementasinya. Kalau koperasi berbasis masjid itu dari sisi pembentukan langsung aja, mas. Ada persyaratan anggota pendiri. Mampukah kita? Jadi memberdayakan ekonomi umat itu sebenarnya kan ada banyak media. Kalau tidak dari mendirikan koperasi, bisa dia penyertaan, bisa dia sendiri yang kemudian membuka lapak-lapak di sekitar itu, semua dikelola masjid, yang nggak kerja disuruh jaga biar dia dapat dan lain sebagainya. Tapi pilihannya karena judulnya koperasi, maka melalui koperasi dibentuknya itu. Apa syarat pendiriannya? Aspek fundamentalnya adalah keanggotaan, Pak. Jadi harus cakap hukum. Berapa usia cakap itu? Kalau undang-undang negara kita ini ada variannya. Varian itu maksudnya apa, mas? Bervariasi, Pak. Orang dikatakan sebagai cakap hukum itu kalau Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Perkawinan itu ya. Itu usia kawin itu 19 tahun. Dulu masih 16 tahun, sekarang sudah 19 tahun, laki-laki dan perempuan. Kalau dulu laki-lakinya 19, perempuannya 16. Tapi di revisi ini sama-sama 19. Makanya kemudian pengajuan dispensasi kawin itu sekarang diubah. Karena anak sekarang justru semakin kecil semakin ingin nikah. Kenapa ingin nikah? Karena sudah kebablasan pacaran dan lain sebagainya. Meludak itu di Pengadilan Agama Mojokerto. Tapi umat Islam definisi dewasanya ya ikhtilam itu ya, akil balik itu. Baliknya berapa? Laki-laki sudah keluar ikhtilam lah bahasanya. Kalau perempuan khed. Karena kita mengikuti ketentuan undang-undang, maka harus 19 tahun atau 21 tahun kalau hak perdata, atau 18 tahun Undang-Undang Pengadilan Anak itu kategorinya di bawah 18 tahun. Itu dewasa. Artinya bisa lah, asalkan tidak diserahkan kepada anak yang di bawah 16 tahun. Di atas itu untuk amannya ya 21 tahun. Kemudian keanggotaannya itu berapa? Minimal 9 orang untuk mendirikan koperasi itu. Bedanya apa dengan koperasi syariah? Kalau koperasi syariah harus punya Dewan Pengawas Syariah DSN. Ini sertifikatnya dari DSN MUI Pusat Jakarta. Ya, jadi di samping pengurus pengawas dalam strukturnya harus ada Dewan Pengawas. Fungsinya apa? Apakah SOP pelaksanaan koperasinya sudah sesuai dengan prinsip syariah atau tidak? Prinsip syariahnya diatur di mana? Di fatwa-fatwa MUI. Ada, tadi sudah sempat disinggung akad mudharabah, murabahah itu sebenarnya adalah akad transaksi. Kalau produk jasanya ada yang namanya tasbih. Tasbih itu apa? Tabungan bagi hasil, namanya tasbih. Sebenarnya kalau akadnya ya akad mudharabah. Mudharib adalah orang yang melaksanakan, kemudian sohibul mal itu pihak banknya atau yang mempunyai uang. Makanya kemudian namanya dalam keuntungan pembagian hasilnya itu disebut bagi hasil. Beda dengan akad murabahah. Kalau murabahah indukannya kan jual beli. Kalau jual beli itu harga pokoknya harus disebutkan, belinya berapa, dijualnya berapa. Ini sah secara syariah karena menganut pada prinsip jual beli. Orang jualan itu mesti ngambil badi, bukan berarti itu riba. Ribawinya itu adalah pertambahan yang tidak jelas tadi, Pak. Tapi kalau disepakati di depan berdasarkan
akad jual beli, ada penjual, ada pembeli, ada sighot ikrarnya, ada objek jual belinya atau mabiknya, semua ketentuan syariahnya tercapai, sah-sah saja. Kan lupa, belum lagi yang lain sebagainya. Ini yang tahu dengan syariah. Sekolah dulu, saya dulu sekolah 3 hari, 300 jam pelatihan di Surabaya terkait dengan sertifikasi ISN. Kemudian syarat administrasinya ini harus ada namanya, nama koperasinya apa, kemudian pengesahan aktenya dan lain sebagainya. Baru nanti diterbitkan SK Kemenkumham. Next mas, biar agak cepat. Tahapan pembentukannya apa? Harus rapat prakoperasi dulu. Baru kemudian ada pengajuan akte, diverifikasi dan diizinkan. Jadi secara legalitas itu tahapan-tahapan itu bisa dilakukan. Bagaimana kita supaya tahapannya ini jelas? Kalau ribut terkait dengan ini, datang aja ke notaris, nanti bisa dilakukan itu. Next, Mas Bim. Nah, ini yang tadi saya simpang. Kalau di masjid itu kan ada dana infak, zakat, infak, sedekah dan wakaf. Kalau mau mendirikan koperasi itu harus dikeluarkan dari dana masjid. Atau mengumpulkan jamaah-jamaah belum nggak ngedekno koperasi kanggo masjid. Nanti ada dana dari masjid 10 juta, masing-masing anggota jamaah sing rutin ini ditawari 1 jutaan. Syarat pendirian koperasi 15 juta. 15 juta syarat pendirian untuk modal. Kalau iya, karena ada potensi di sekitar masjid ini ada sekolahan, di sekitar masjid ini ada pasar, wah itu tambah potensi sekali. Ada masyarakat aja sudah potensi kebutuhan masyarakat. Kenapa? Harus lebih dari pesaingnya atau kompetitornya. Kalau di situ pelayanannya jelek, Anda dirikan sebagai solusi. Karena sebenarnya masyarakat juga jengah. Ada toko kok sing jualan itu bersengut anggar tuku di Senenia. Tapi masyarakat mau ke situ itu ya harus ke situ karena nggak ada toko lain. Toko lain itu jalannya jauh-jauh. Nah sementara dia mau maju ke situ bingung, wah ini kan jadi keluhan. Ketika ngobrol-ngobrol di masjid kemudian ditangkap, itu peluang. Masjid mendirikan toko di sampingnya masjid, pelayanannya harus lebih sip daripada toko sebelah. Insya Allah itu berdiri Pak. Asalkan memang diniati untuk bersama. Larinya kemana? Karena ini koperasi ya nanti larinya ke anggota. Sebagian dilarikan ke masjid, itu diatur di dalam anggaran dasarnya. Kesepakatan saja kalau itu. Kemudian karena model koperasi itu sumbernya adalah simpanan pokok, maka ada yang namanya simpanan pokok, uang pangkalnya kayak gitu. Kemudian ada simpanan wajib, kemudian ada sukarela, ada modal penyertaan dan lain sebagainya. Ini beda ya Pak. Konstruksi hukum koperasi itu beda dengan PT. Kalau perusahaan modalnya itu terdiri atas saham. PT itu saham. Makanya kemudian sistem PT itu lebih ke kapitalis. Kenapa? Karena siapa yang memiliki modal besar, dia pengendali perusahaan. Karena dia pemegang saham tertinggi. Jadi dia yang mengendalikan korporasi. Tapi kalau koperasi semuanya sama. Iuran 100 untuk uang pokok ya semuanya sama. Uang wajibnya 20.000 semuanya sama. Dikelola sama. Nanti banknya dibagi bersama. Makanya lebih mendekati ke prinsip Islam. Kita bayangkan kalau satu kota, satu desa, satu kampung, perputaran uangnya 5 juta, 50 juta. Tapi yang 40 juta dikuasai Indomaret sama Alfamart. Yang 10 juta dikuasai toko kelontong. Uang ini larinya kemana? Larinya ke konglomerat, memperkaya konglomerat. Anda mau ngambil uang dari mana? Ya dari toko kelontong itu kan. Sulit kita berkembang. Kenapa? Karena pelayanan sana lebih enak. Uangnya lari ke sekerusi. Tapi kalau itu lari ke Anda, ke masjid Anda, ke toko Anda yang mengendalikan itu perputarannya. Di situ letak kekuatan ekonomi jamaah. Kalau dikuasai oleh jamaah masjid, semua jamaah kalau butuh sembako, lihat ke toko masjid saja, perputarannya uang ada di situ Pak. Bisa nanti menambah karyawan, bisa nanti mengentas masalah masyarakat yang butuh. Next Mas.
Ini strukturnya tadi ya. Next. Ini hak dan kewajibannya. Nanti berdasarkan ketentuan undang-undang saja ya. Jadi hak anggota itu memang bisa dipilih dan memilih, kemudian punya SHU. Kalau koperasi pendapatannya dalam bentuk SHU, sisa hasil usaha. Kapan ini diberikan? Di akhir tahun setelah tutup buku, setelah diaudit. Kalau PT, kalau masjid mendirikan perusahaan, boleh tidak? Boleh. Karena masjid yayasan, perusahaan itu didirikan untuk tujuan yayasan atau tujuan masjid, boleh. Tapi kalau PT nanti namanya dividen. Bagi hasilnya di akhir tahun itu namanya dividen. Kemudian kewajiban anggota seperti yang tadi, jadi harus bayar iuran dan lain sebagainya. Yang pada prinsipnya adalah kalau Anda ingin meniru pemberdayaan ekonomi masjid melalui sistem koperasi, bisa lihat masjid-masjid seperti yang ada di Jogja itu. Karena saya searching itu Pak, memang yang sukses ya selama ini mereka-mereka yang berpihak kepada kebutuhan jamaah atau umat yang ada di masjid situ. Kebutuhan jamaah itu ditangkap oleh masjid, kemudian dikelola bersama, baliknya ke masjid, sehingga masjidnya menjadi terberdaya. Tapi kalau kebutuhan jamaah itu ditangkap oleh Alfamart, Indomaret, toko-toko besar, larinya ya ke mereka. Contohnya seperti itu. Mungkin itu cukup kajian. Nanti diskusi barangkali. Saya mohon maaf atas segala khilaf. Ini ada Abah Mustafa senior saya dari Suro Jinawan. Suro Jinawan masih besar, punya potensi besar. Termasuk juga Al-Fatah punya potensi besar karena di sekitar alun-alun. Sehingga saya kira kalau pemberdayaan ekonominya tidak jalan itu, ya sampai kapan ekonomi Islam ini bisa bangkit? Gitu Pak ya. Saya dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.